Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bermimpi merupakan hak setiap orang, termasuk juga bagi gadis kecil bernama Tek ini yang memimpikan ayahnya kembali dengan selamat dan menjenguknya pulang. Sufna yang berarti mimpi adalah film yang akan Mimin bahas kali ini. Film yang sangat bagus dan sangat memotivasi kita untuk selalu bersyukur dengan semua takdir yang telah ditentukan Tuhan. Sebelum lanjut seperti biasa, kita sapa dulu penonton yang selalu support channel ini. Terima kasih kepada Dika dari Brombang, ada Cak Ipul dari Jepara, John Bondowoso, Austin yang merantau di Taiwan, Awi di Tanjung Balai Asahan, Rofik dari Gresik, Muasri Makassar, Nandu dari Tegal, Erik dari Padang. Juga buat kakak yang belum sempat Mimin sebut jangan risau. Buat yang ingin disapa Mimin, tulis nama dan alamat kalian di kolom komentar ya say. Kalau sudah tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Gadis kecil yang sedang pulas ini bernama Tek. Dia sering bermimpi bertemu ayahnya yang membawa balon sebagai oleh-oleh untuknya. Ibu Tek telah meninggal, sedangkan ayahnya adalah seorang tentara yang ditugaskan di Kashmir dan belum pernah pulang. Sehingga dia tinggal bersama bibinya yang sangat galak. Tak seperti tiga sepupunya yang bersekolah, bibi justru memperlakukannya seperti pembantu yang tak pernah mendapatkan gaji. Tak hanya beres-beres rumah, Tek juga diberikan tanggung jawab mengembala kambing milik paman dan bibinya. Meski begitu, Tek tak pernah merasa sedih dan menangisi takdir hidupnya. Tek yakin ayahnya masih hidup dan selalu berharap suatu saat ayahnya akan pulang. Dia tak pernah bosan menunggu sampai usianya menginjak dewasa. Kini Tek harus pergi ke desa lain selama 3 bulan untuk bekerja memanen kapas. Kalau ini Jakjit, dia hanya tinggal bersama kakaknya, Gamdur, juga ipar galaknya, yang dikaruniai 5 putra. Ipar Jakjit sangat bosan melihat Jakjit yang tak punya pekerjaan, juga cita-citanya kurang jelas. Dia takut memberi contoh yang buruk bagi kelima putranya. Tak hanya itu, Jakjit juga tak pernah fokus belajar. Dia lebih suka nongki bersama sahabatnya Tarsim dan Baga. Di tengah jalan pulang, Jakjit memutuskan untuk membantu kakaknya bekerja. Dia naik pikap kakaknya dan jatuh cinta pada pandangan pertamanya terhadap Tek. Jarjit sangat terpana, tak berhenti memandangi Tek, bahkan sampai sembunyi di semak untuk melihat Tek istirahat di ruangan barunya. Saat pulang, Jarjit tiba-tiba tak nafsu makan, tak mengantuk, bahkan tak kedinginan di musim dingin. Dia hanya berbaring dan membayangkan kecantikan wajah yang Tek miliki. Keesokan harinya, Tarsim dan Baga menjemput Jakjit berangkat kuliah. Tapi Jakjit beralasan sedang sakit perut, jadi dia mau izin saja. Jakjit lalu menyusul kakaknya pergi ke ladang kapas. Terlihat juga Tarsim yang bolos kuliah untuk mewakili ayahnya menimbang kapas. Namun Jakjit menyadari Tarsim juga menyukai Tek. Dia menambahkan timbangan Tek dari 45 kg menjadi 55 kg. Meski begitu Jakjit tak merasa tersaingi. Dia tak berhenti memandangi Tek dan mengamati keseharian Tek dari jauh. Kini tiga sekawan ini tak fokus kuliah dan nongki di ladang kapas. Jakjit menyuruh Tarsim membuatkannya tambak ikan. Tarsim menyuruh Jakjit segera menjual tanah peninggalan ayahnya dulu. Lalu Tarsim pura-pura memarahi Tek dan membawanya jauh dari pandangan orang. Dia menggoda Tek. Tarsim mengaku telah melebihkan timbangan Tek dan memaksanya menerima gelang dari Tarsim. Tek terlihat sangat kesal. Tak lama, Cit juga mendekat. Dia mengaku telah menyuruh Tarsim melebihkan timbangannya. Itu membuat Tek semakin kesal. Saat di halaman kampus, Cit meminta bantuan Tarsim menyomblangkannya dengan Tek. Cit tak tahu, Tarsim juga menyukai Tek. Jadi Tarsim mengerjainya. Dia menyuruh Jakjit menyulam benang di depan hewan yang sedang birahi. Lalu mengikatnya di tempat tidur Tek. Dengan begitu Tek akan jatuh hati pada Jakjit. Jakjit mendengarkan saran Tarsim menyulam benang di depan unta birahi. Lalu modus membawakan cutni buatan iparnya untuk bibi Tek agar dia punya kesempatan untuk mengikat benang di papan tidur milik Tek. Setelah berhasil, Jakjit senyum-senyum sendiri dan yakin setelah ini Tek akan jatuh hati padanya. Keesokan harinya, Tarsim kembali menggoda Tek. Katanya dia sudah mengikat jus di pohon dekat setoran kapas dan sebotol deodoran untuk Tek. Tek enggan menerimanya, namun Tarsim masih terus memaksa Tek. Tek pun risih, tapi Tarsim malah kesal dengan Baga yang meminum jus yang dibeli khusus untuk Tek. Di lain hari, seorang sales menawari tiga sekawan membeli buku tentang mantra sihir untuk memikat wanita. Katanya si penulis buku ini sangat terkenal dan terbukti manjur. Namun tak satu pun di antara mereka yang percaya tahayul, jadi mereka menolaknya.
Tapi malamnya Jakji terlihat telah membeli buku mantra dan mempelajarinya, sedangkan Gamdur mengira adiknya telah berubah dan sregep sinau. Padahal Jakjit hendak mengamalkan isi buku yang menyuruhnya mandi air mentega susu jam 4 pagi, lalu mengambil tanah kuburan dan menyuruh orang asing yang pertama kali ia temui untuk meniupnya sembari menyebut nama gadis yang disukai. Niscaya gadis itu langsung tunduk terhadapnya. Ganduk melihat adiknya sudah mandi jam 4 pagi. Dia kira adiknya benar-benar rajin. Lalu Cit pun mendatangi kuburan terdekat untuk mengambil segenggam tanah. Namun ia terkejut melihat Tarsim dan Baga ikutan datang dengan misi yang sama. Tahu gitu mereka beli satu buku saja untuk diamalkan bersama. Lalu mereka melihat sekelebat bayangan yang membuat mereka lari karena ketakutan. Saat bertemu orang asing, Jakjit memanggilnya Baba dan duluan memintanya untuk meniup tanah di genggamannya. Dia ingin wanita yang ia cintai menerimanya. Baba bertanya, apa Jakjit menikmati perasaan itu? Jakjit mengiyakannya sehingga Baba menyuruh Jakjit menikmati saja. Jakjit masih penasaran dan bertanya pada Baba, apakah perasaan ini cinta sejati? Baba menasehati Jakjit, dia bilang, mantramu takkan memberimu cinta sejati. Jika ingin memilikinya, maka berikan hatimu dan carilah kerelaan hatinya. Sihir itu serakah, sedangkan kerelaan mencintai adalah cinta yang sesungguhnya. Dari sini Jakjit pun mulai memahaminya. Kini bukan sihir lagi yang Jakjit lakukan, melainkan membantu pekerjaan Tek secara diam-diam agar ketika Tek pulang kerja, Tek tidak kelelahan. Di saat yang sama, Tarsim masih dengan mantranya memberikan sihir untuk Tek. Tarsim bilang, setelah ia memberi Tek mantra, Tek akan mati jika dipeluk orang lain, dan 2 hari lagi Tek akan mencintainya. Tek menegaskan, semua itu hanya omong kosong, ia tak peduli dengan tahayul. Tarsim kehilangan kesabaran, dia mengancam Tek, jika tak juga menerima cintanya, Tarsim akan menyebarkan rumor tentang Tek yang mempermainkan cintanya dan menerima gelang, jus, dan uang tambahan timbangan. Juga dia akan melakukan segala cara untuk menikahi Tek. Pulangnya Tek dan bibinya terkejut melihat tempat tinggal mereka telah siap dan sangat rapi. Keesokan harinya, Tek mendapati Cit, mengira Cit telah curang memindahkan hasil orang lain ke dalam karung milik Tek. Padahal itu karung Jakjit. Tek pun marah dan menyuruhnya mengembalikan ke tempat semula. Tek mengancam akan melaporkan Jakjit pada semua orang jika ia mengulangi hal ini. Setelah minum dan hendak bekerja kembali, Tek melihat Jakjit meminum dengan gelas bekasnya. Tek jadi penasaran, jangan-jangan Jakjit lah yang selama ini membantu pekerjaan rumahnya. Tek benar-benar senang, tebakannya memang benar. Jakjit lah orang yang diam-diam membantu melakukan pekerjaan rumahnya. Tek mengingat ayahnya dulu saat Tek bertanya kenapa donasi yang ayah berikan tak diberi nama dari keluarga mereka. Ayah pun menjelaskan, kita beramal karena membuat kita bahagia. Jadi tak perlu ditunjukkan ke semua orang. Jika mengharap pujian itu namanya tidak ikhlas, itu ria. Kita harus memiliki cinta seperti Tuhan. Dia memberikan banyak hal pada kita, tapi kita sering tidak menyadarinya. Terlebih lagi dia tak mengharapkan balasan apapun dari kita. Keesokan harinya saat penimbangan, Tek menghentikan aksi Tarsim yang menambahkan timbangannya dari 45 menjadi 60 kg. Jadi Tarsim pun malu dan berhenti melebihkan timbangan milik Tek. Tek lalu berencana mengembalikan jus, gelang, dan deodoran yang pernah diberikan Tarsim. Dia meninggalkannya di traktor Tarsim. Lagi-lagi Baga mengambil jusnya hingga Tarsim yang kesal pun menyemprotkan jus ke muka Baga. Malamnya Tek memergoki Jakjit yang membereskan karung kapas miliknya. Tek berterima kasih karena Jakjit sudah membantunya beberes. Tapi Cit pura-pura bukan dia yang melakukannya. Hingga Tek pun menjebak kalimat yang membuat Jakjit tak bisa mengelak. Jakjit beralasan melakukan beberes itu bukan untuk imbalan, tapi dia bahagia dan menikmati pekerjaannya. Paginya Tek tak segan menyapa Jakjit yang terpesona dengan kalung milik Tek. Tek bilang ini adalah kalung orang tuanya. Ibunya Muslim dan ayahnya Sardar. Jadi dia biasa dijuluki manusia setengah Islam. Jakjit lalu mengajaknya melihat pemandangan desa, di mana dulu desa ini milik kaum Muslim. Saat terjadi kerusuhan antara umat Muslim dan Sardar di tahun 1947, umat Muslim kalah. Namun kaum Muslim meminta kaum Sardar untuk tidak menghancurkan masjid mereka. Kaum Sardar pun melindungi masjid itu sampai sekarang. Lalu Jakjit mengajak Tek menuju masjid yang bersejarah itu untuk berdoa. Setelah itu hubungan mereka pun menjadi semakin dekat. Lanjut cerita, saat hendak mengambil gaji, Tek menyuruh Tarsim memotong jumlah kelebihan yang ia berikan dalam timbangan selama ini.
Tarsim lalu minta maaf pada Taek. Dia tahu Taek mencintai Jakjit, tapi Tarsim malah menyuruh Taek bertanya kenapa ayah Jakjit gantung diri. Chit juga berencana menjual tanahnya untuk melakukan hal lain, padahal rumah saja belum punya. Taek sebaiknya menikah dengan lelaki yang kaya raya seperti Tarsim. Hidupnya akan lebih terjamin daripada bersama Chit yang miskin. Taek pun lalu mendekati Jakjit untuk menanyakan kenapa ayah Jakjit sampai bunuh diri di pohon besar miliknya. Jakjit bilang semua itu karena ayahnya terlilit hutang bank. Dia tak bisa membayarnya dan terpaksa gantung diri. Dengan begitu hutangnya pun lunas karena terbayar asuransi dan melelang tanahnya. Taek memberitahu bahwa petani yang memutuskan bunuh diri bukan karena hutang. Mereka mati karena takut tanahnya dijual. Ayah Jit meninggal di tanah ini. Kenapa Jit tak mau menebus tanah ini dan malah ingin menjualnya? Jit bilang tak punya uang, bahkan makan pun hasil dari ladang abangnya. Taek menjelaskan abangnya telah memenuhi kewajiban mencukupi kebutuhan pangan dan menyekolahkan Jakjit. Tugas Jakjit adalah fokus pada kuliahnya, lulus dengan nilai tinggi dan mendapatkan pekerjaan tetap. Taek merasa dia tidak sepintar itu, sehingga tak mudah mendapatkan pekerjaan kecuali melalui orang dalam. Itu pun harus membayar. Taek kecewa, mana mungkin orang yang tak memikirkan keluarganya akan mengurus Taek. Jit malah mengira Taek hanya ingin menikahi pria kaya, sehingga Tarsim sangat pantas untuknya. Taek menjawab, kamu satu-satunya orang yang ingin aku miliki. Seandainya aku egois, aku lebih memilih bertemu ayahku dan melepas 1000 pria sepertimu. Tak ada yang lebih penting dari orang tuamu. Lalu Taek pun pergi. Keesokan harinya saat keluarga Taek berkemas untuk kembali pulang, Jit mendatangi Taek dan berkata akan menghasilkan uang dan menikahi Taek. Namun Taek hanya bilang akan menikahi Jit ketika dia sudah memahami apa maksud Taek yang tentunya bukan soal uang. Lalu mereka pun berpisah. Singkat cerita, setelah 13 bulan, ladang kapas siap dipanen lagi dan rombongan Taek datang kembali ke desa Jakjit. Itu membuat Taek semakin galau karena terus mengingat kenangan bersama Jakjit. Taek bernadar tak akan memakan timun liar sebelum dirinya mengetahui kabar Jakjit. Untungnya Bibi bertanya pada kakak Gamdur, kenapa Jakjit tak kelihatan? Gamdur bilang Jakjit kini tinggal di asrama kampus. Kemarin hasil ujiannya sangat bagus. Ini adalah tahun terakhirnya, jadi dia akan belajar dengan giat. Mendengar itu, Taek jadi semangat. Dia pun kembali ke ladang untuk mengambil buah timun liar yang biasa diberikan Jit untuknya. Di sisi lain, Jit sedang menghadapi ujiannya. Namun Tasfir agak resek, meminta contekan pada Jakjit. Tapi kertasnya malah diambil teman yang ada di depannya, sehingga dosen pun marah dan mengumpulkan tugas 3 mahasiswa ini meskipun belum selesai. Tasfir adalah teman dekat Jakjit selama di kampus. Tasfir agak arogan, tapi Jit masih bisa mengendalikan sikapnya. Di saat yang sama, Taek mengajak Sari membagikan gula pada semut. Baga yang menyukai Sari berniat memberikan madu yang sudah ia beri mantra. Namun ladu itu malah dimakan kakak Sari. Hingga bukan Sari yang jatuh cinta terhadapnya, melainkan kakaknya yang gila ini. Sedangkan Jakjit mendatangi lab kimia karena Tasfir merayakan ulang tahunnya di sana. Tasfir sengaja memilih lab karena sepi, jadi dia bisa melakukan dengan Jakjit. Jakjit enggan melakukannya. Hingga Tasfir paham, pasti ada wanita lain di hati Jakjit. Jit memang mencintai seorang wanita, namun dia sadar belum pantas mendapatkannya. Menurutnya indahnya cinta hanya ada dalam novel. Nyatanya semua cinta butuh uang. Tak lama Baga menelponnya. Baga memberitahu bahwa selama ini Jit salah mengira Taek. Taek bukanlah wanita matre yang menginginkan lelaki kaya untuk menikahinya. Baga melihat sendiri, Taek mengajak Sari memberi semut gula dan mendoakan agar Jakjit segera lulus dan mendapatkan pekerjaan. Bahkan Taek terlihat selalu tersenyum gak jelas setiap hari. Jakjit pun menceritakan kenangannya bersama Taek, hingga terakhir mereka berpisah. Perpisahan itu membuat Jit terasa mati. Tak bisa menikmati makanan dan tak nyenyak tidur. Tanpa Jit sadari, Taek menahan air matanya dan membuatnya berusaha semaksimal mungkin untuk belajar dan menjadi sesuatu. Oleh karena itu, Tasfir pun menyarankan Jit segera pulang kampung dan meminta maaf pada Taek.
Beberapa hari kemudian Tek bingung kenapa timbangannya mencapai 60 kilogram. Lalu dia bahagia melihat kehadiran Jakcit secara tiba-tiba. Malamnya Tek sengaja mendatangi Jakcit dan memarahinya karena mencuri kapas pada timbangannya. Tek marah padahal Jakcit sendiri yang mengumpulkan dengan tangannya. Besoknya terlihat Tek yang memenuhi panggilan Cit di sebuah tempat rahasia. Cit meminta maaf dengan Tek karena selama ini salah paham dengan Tek, di mana Tek hanya menginginkan Cit fokus dengan studinya dan mendapatkan pekerjaan bagus. Tek memaafkannya, tapi dia menyuruh Cit segera kembali ke asrama untuk belajar dengan baik, lulus dan mendapatkan pekerjaan. Itu saja yang Tek inginkan. Tak lama mereka melihat Tarsim membawa sajen dan melakukan puja. Tek heran, kenapa Sim jadi lebih kalem dan tidak agresif? Semua itu karena Jakcit dan Baga telah membuatnya menikah. Jakcit diam-diam menjual anjing Tarsim karena menjelekkan keluarga Jakcit. Setelah mendapatkan uang, Jakcit menyebarkan rumor tentang Tarsim yang diam-diam sering mengintip wanita. Bukan hanya gadis, tapi juga orang tua. Tarsim harus segera dinikahkan. Jakcit membayar para ibu-ibu untuk melakukan komplain secara berkala pada ayah Tarsim. Ibu-ibu ini mengaku digoda Tarsim dan meminta ayah Tarsim segera menikahkan putranya. Ayah Tarsim pun marah besar. Dia merasa dipermalukan karena kelakuan putranya. Hingga Tarsim pun dinikahkan dengan seorang gadis cantik. Sayangnya, seorang ibu mengacau, menasihati istri Tarsim untuk selalu menjaga suaminya karena dia punya sifat mata keranjang. Semenjak menikah, Tarsim pun menjadi ketakutan setiap hari karena menghadapi bojonya yang galak. Jakcit mendekati Tarsim dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Tarsim sedang membaca mantra untuk istrinya agar berhenti mengomelinya seperti monyet lapar. Lalu, istri Tarsim pun menelpon, menyuruhnya segera pulang. Tek lalu mengambil kelapa sajen, dan Cit melarangnya karena ada sihirnya. Tek tak percaya tahayul. Dia sudah berkali-kali dimantra sama Tarsim, tapi tak pernah mempan. Lalu Tek kembali menasihati Cit untuk segera kembali ke asrama kampusnya. Sebelum pergi ke asrama, Jakcit memberikan ponsel baru untuk Tek agar mereka bisa berkabar sepanjang waktu. Hingga saat di kampus, Jakcit pun bisa menelpon Tek. Mereka mengobrol tentang kue tar yang menurut Tek enak dan jarang memakannya. Juga tentang rencana mereka ketika sudah punya rumah sendiri. Tentang kehidupan pelik yang menimpa keluarga Tek. Juga tentang Tasfir yang membuat Tek cemburu dan memarahi Cit. Kini hari-hari Tek terasa bahagia sembari menunggu kekasihnya lulus kuliah. Sedangkan Cit harus fokus dengan studinya. Namun nasib buruk menimpa Tek. Paman dan Bibi telah menjodohkannya dengan seorang pria yang bekerja membuat proyek jalan bernama Kulwinder. Setelah bernegosiasi soal mahar, Bibi setuju menikahkan ponakannya seharga 80.000 rupiah. Bibi ingin uangnya sudah siap sebelum pernikahan. Mendengar itu, Tek terlihat pucat, bahkan Bibi tak bertanya apakah Tek setuju. Bibi hanya mau Tek cepat menikah, hingga dia bisa lega seperti melepas beban berat. Tek lalu menelpon Cit untuk bertanya kapan Cit lulus dan bekerja. Cit bilang dia masih perlu waktu 5 bulan lagi. Tek lalu meminta Cit menemuinya di desa sebentar. Singkat cerita, mereka bertemu di pinggir sungai. Tek lalu memberikan gelang emas peninggalan ibunya untuk Jakcit jual. Lalu menyuruhnya menggunakan uang itu untuk mengisi formulir pekerjaan sebanyak mungkin. Cit tak bisa menerimanya, terlebih itu peninggalan mendiang ibu Tek. Tek tak masalah, dia masih punya kalung yang tersemat di lehernya. Itu sudah cukup sebagai kenangan kedua orang tuanya. Tek lalu pergi. Dia menyembunyikan air matanya agar Jakcit tak galau dengan masalah yang sedang menimpa Tek. Setelah hari itu, Tek pun melakukan serangkaian ritual pertunangan dengan Kulwinder. Lalu Cit dan Tek bertemu kembali, dan Cit memberikan kue tart. Tek malah mengembalikan ponselnya pada Cit karena dia sudah tidak membutuhkannya lagi. Tek sudah bertunangan dengan tukang buat jalan raya. Cit tak menyangka setelah hubungan mereka selama ini, Tek terlihat tak sedih sedikit pun dan menerima pertunangan yang diatur keluarga bibinya. Di mana 6 bulan lagi pernikahannya akan dilangsungkan dan Tek pamit pergi. Setelah pertemuan itu, Tek sangat sedih, namun dia harus mengikhlaskan apa yang menjadi takdirnya.
Sedangkan Cid, dia kehilangan semangatnya dan gak mood ngapa-ngapain. Sampai akhirnya, Cid meminta bantuan Tarsim dan Baga mencari Kulminder untuk membuat sandiwara kalau mereka bertiga adalah pacar Tek. Mereka bertemu dengan Sulwinder, lalu menjelekkan gadis tanpa menyebut nama Tek, bahwa gadis itu sangat buruk dan player. Pria itu emosi dan menelpon istrinya untuk segera pergi dari rumahnya membawa serta anaknya. Mendengar itu mereka salah orang dan bertanya apakah ada Kulwinder lain selain dirinya. Dia bilang ada, dia supir bulldozer. Jadi mereka pun mendatangi Kulwinder yang dimaksud. Kulwinder terlihat sangat tenang menanggapi mereka bertiga yang memfitnah Tek sebagai gadis asusila. Meski banyak kalimat kotor yang membicarakan kepribadian Tek, Kulwinder tetap diam saja. Lalu Baga menghampiri Kulwinder pertama untuk melakukan klarifikasi kalau mereka salah orang. Di jalan pulang, Jakcit merasa berdosa telah memfitnah karakter kekasihnya. Oleh karena itu, dia pun kembali menemui Kulwinder dan berbicara berdua. Dengan gentle, Cid mengakui kesalahannya soal mereka bertiga yang menjelekkan Tek. Namun dia benar-benar mencintai Tek. Mereka berdua sudah lama berpacaran. Namun karena Cid belum lulus kerja, dia belum bisa melamar kekasihnya itu. Kulwinder mengerti, dia dengan lapang dada akan membantu Cid dan Tek bersama kembali. Dia juga ikhlas melepas Tek dan membatalkan pernikahan mereka. Kulwinder lalu berbicara dengan Tek. Dia dengan hati-hati menanyakan apakah yang dikatakan Cid soal hubungan mereka adalah benar. Jika iya, Kulwinder siap mundur dan mendukung mereka untuk kembali. Tapi tak lama, Kulwinder memperlihatkan sifat aslinya. Dia marah karena Tek berpacaran dengan Cid, juga menuduh Tek sudah berhubungan badan dengannya. Kulwinder keluar ruangan dan memberitahu keluarga Bibi kalau Tek sudah mempunyai pacar. Mendengar itu, Bibi marah besar. Dia menyuruh putranya menghajar Tek agar kapok. Sedangkan Kulwinder ingin pernikahan ini dipercepat menjadi 5 hari lagi. Setelah dihajar, Tek terlihat kesakitan dan menangis. Dia yakin jika Cid tahu kejadian ini, Cid akan membawanya kabur kawin lari. Tapi usaha kuliahnya akan sia-sia dan menjadi buruh biasa. Dia ingat Cid pernah bilang, jika menganggap seorang milikmu, kita tidak boleh mengharap balasan atau menunjukkannya. Aku akan dipukuli setiap hari itu tidak masalah. Tapi setelah Cid mendapatkan pekerjaan dan menebus semua tanah ayahnya, semua kesakitan ini akan terlupakan. Tek rela menikahi Kulwinder dengan konsekuensi dipukuli setiap hari. Itu sudah biasa baginya. Tek menangis bukan karena takut akan dipukuli, tapi takut akan menjadi milik orang lain. Di sisi lain, Tarsim melihat paman Tek datang untuk meminjam uang pada ayahnya, karena ternyata pernikahan Tek akan dimajukan. Dia segera mengabari Cid soal ini. Cid pun sadar Kulwinder tak sebaik yang dia kira. Untuk itu, Cid meminta bantuan Tarsim untuk menghubungkan teleponnya pada Tek karena Cid hanya bisa keluar dari asrama setelah 2 hari. Ditemani Baga, Tarsim pun mendatangi rumah Tek. Dia beralasan, Kiran istrinya ingin berbicara dengan Tek. Namun itu adalah telepon dari Cid yang meminta Tek untuk tidak menikah. Cid akan kembali 2 hari lagi dan berjanji akan segera menjemput Tek. Cid tak akan peduli apa kata orang, dia akan membuat impian mereka berdua menjadi kenyataan. Seandainya bisa, Cid akan datang sekarang. Keadaannya mendesak, jadi Tek disuruh bersembunyi dulu selama 2 hari. Tek setuju, dia akan bersembunyi di gudang barang milik majikannya. Besoknya, Tek bersembunyi di kolong meja gudang milik majikannya sampai malam, sedangkan keluarga dan tetangga mencari ke sana kemari untuk menemukan keberadaan Tek. Esoknya terlihat Kulwinder yang frustasi. Dia memarahi keluarga Tek yang tak menjaga dengan baik pengantinnya. Dia berkata seenaknya dan mengutuk keluarga Tek. Dia malu dengan tamu dan keluarga besarnya karena gagal menikah. Sedangkan Tek terlihat melemas karena tak makan dan minum berjam-jam. Sedangkan Kulwinder mendapati Jakcit yang turun dari bis. Dia segera menghampiri Jakcit dan menanyakan keberadaan Tek. Kulwinder dan kawannya menyerang Jakcit. Namun dengan mudah Jakcit menumbangkan mereka. Setelah itu Jakcit mendatangi rumah majikan Tek. Dia meminta mengecek gudang dan mendapati kekasihnya yang sudah lemas menunggunya berjam-jam.
Setelah sadar, Tek bertanya apakah Cid sudah mendapatkan pekerjaan. Cid lalu menunjukkan gelang peninggalan ibu Tek yang tak berani ia jual. Dia hanya mengisi satu formulir, bukan untuk pekerjaan yang dimaksud Tek, tapi untuk memenuhi impian Tek dari kecil. Cid mengikuti pelatihan angkatan darat. Dengan kerja keras dan doa, dia berhasil diterima. Mendengar itu, Tek pun terharu dan sangat bangga. Lalu Cid menggendong Tek yang lemas menuju rumah paman dan bibinya. Melihat kedatangan Tek, paman bertanya, kalau sudah kabur kenapa kembali lagi? Tek menjawab, Anda tak menganggapku putri tak masalah, tapi aku tak ingin melakukan hal yang akan membuatmu malu. Anda punya hak atas diriku, Anda telah membesarkanku. Tapi Anda menjualku. Jika harga hidupku 80.000 rupiah, aku akan menggantinya paman. Tapi bebaskan aku dari hakmu, relakan aku bersama Cid paman. Tak lama Bibi datang dan langsung marah. Dia menyuruh paman segera memukul Tek. Tapi paman justru memukuli istrinya. Semua ini salahnya yang membiarkan Bibi mengambil alih peraturan keluarga. Kulinder telah mengutuk keluarganya dengan kalimat kotor dan Bibi diam saja. Kini saat takdir Tek datang dengan tangan berlipat, Bibi ingin membunuhnya. Paman pun lanjut memukuli Bibi, tapi Tek menghentikannya sembari berkata, meski Bibi melarangku tidur dengannya, setidaknya aku diberikan tempat tidur. Meski tak memberiku makan enak, tapi tak membiarkanku kelaparan. Seandainya Bibi tak merawatku, mungkin aku sudah mati. Bibi, bukankah aku sudah bilang, tentaraku akan datang? Lihatlah di depan. Tentaraku sudah datang, Bibi. Tolong restui kami. Bibi pun minta maaf pada Tek karena sudah berperilaku tak pantas dengannya. Kini Bibi dan keluarga akan merestui hubungan mereka berdua. Akhirnya Tek dan Cid menikah. Cinta mereka telah menang. Cid tetap bekerja sebagai tentara. Meski LDR, mereka berdua terlihat bahagia. Dulu Tek berdiri untuk kepulangan ayahnya. Kini dia berdiri menunggu Cid yang benar-benar pulang sebagai tentara. Saat putri mereka menginjak 1 tahun, Cid akhirnya berhasil menebus semua tanah peninggalan ayahnya. Mereka pun hidup bahagia dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.